Bab 4071, Kehendak Surgawi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hualala. Dengan kepergian Yesuan, sisi kanan kandang di sisi kanan kandang, suara rantai membanting tiba-tiba, seperti tungku bintang raksasa menjadi tembakan, langsung ke kandang langit berbintang di bidang bintang. Di daratan berbintang berukuran sedang ini, ada lebih dari 1 juta kandang dan binatang buas dari tanah saat ini, mulai dari kekuatan ke kekuatan, beberapa lemah, tetapi ada juga kehadiran yang kuat, Yesuan telah melihat sebelumnya. Harimau berekor 3 yang unik dengan keabadian adalah pemimpinnya. Pada saat ini, 1 juta binatang buas ini jelas berencana untuk mengambil keuntungan dari dunia kandang. Kekosongan di sekitarnya terbuka lebar. Tanpa pengekangan apapun, mereka dengan cepat melarikan diri dari bidang bintang dan memasuki dunia yang lebih luas. Sejak saat itu, langit tinggi. Biarkan burung-burung terbang. Namun, kedatangan tungku secara langsung menghalangi jalan mereka untuk pergi. Binatang buas berkepala 1 juta itu sangat marah, meraung dan menjerit, dan bergegas menuju tungku. Binatang buas ini baru saja tiba di alam semesta pertama, dan mereka tidak terbiasa dengan semua yang ada di sini. Mereka belum pernah mendengar nama tungku yang ganas itu, dan tentu saja tidak ada rasa takut. Adegan tragis itu terjadi dengan sangat cepat, dan tungku itu bisa meledak dan mekar. Rantai 20.000 baris di bagian luar dinding tungku itu seperti langit berbintang di kehampaan, dan saat cambuk itu dicambuk, itu membuat banyak binatang buas di dalam sangkar itu meledak. Itu adalah kalajengking besi berekor 3 dengan keabadian. Meskipun ganas dan sombong, tetapi di bawah perawatan ribuan rantai lurik, ia akhirnya tidak dapat melawan, dan ia telah langsung dibombardir menjadi kabut berdarah, menerobos masuk ke dalam tungku. Hei, pada saat berikutnya, dari tanah utama domain pusat sangkar penjara yang luas ini, suara siulan tiba-tiba terdengar, mengungkapkan jenis prestise khusus, yang membuatnya bahkan gemetar di semua sangkar seukuran sangkar itu. Puluhan juta binatang buas yang dikurung yang telah bergegas dari benua-benua ini semuanya dalam bentuk, dan mereka tidak ragu untuk berbalik dan bergegas ke daratan di bawahnya. Ini jelas merupakan reaksi yang mengejutkan. Binatang buas dan binatang buas yang awalnya mencoba mengambil kesempatan untuk pergi, dalam sekejap mata, kemanapun mereka datang, semua kembali ke benua yang sebelumnya telah dikosongkan dan kembali ke sarang mereka, berjongkok. Bangun, sedikit napas tidak berani bocor, berteriak. Pada saat yang sama, di benua utama domain pusat kandang penjara, kekosongan tiba-tiba retak, dan mata vertikal berdarah muncul, karena bintang-bintang itu besar, menunjukkan napas yang ganas dan brutal, dan ketidakpedulian dan kekejaman kecelakaan surgawi, tingginya benar-benar berbeda. Mata vertikal berwarna darah ini adalah mata surgawi yang dijaga di dunia sangkar, yaitu, Yesuan dan mayat bayi tanpa kepala telah bergabung, dan keinginan yang telah diciptakan olehnya akan ada. Dengan munculnya dunia sangkar, mata dunia yang menjaga dunia sangkar ini datang ke bidang kosmik pertama, menunggu kembalinya mata surgawi. Dalam adegan ini, Yesuan melewati tirai cahaya biru di depannya, yang semuanya melihat luka nyata, dan hatiku tiba-tiba tercengang. Namun, mata vertikal berwarna darah ini hanyalah sekilas mata surgawi. Ketika bayi tanpa kepala baru saja bangun, itu bukan lawannya. Yesuan perlu menciptakan peluang sekilas sebelum itu tercipta dengan ringan. Tetapi sekarang, meskipun mayat bayi tanpa kepala belum sepenuhnya pulih, itu jelas jauh dari aslinya. Mata vertikal berwarna darah ini jelas jauh dari lawan mayat bayi. Tanpa kepala, dari sini, ia belum menemukan Yesuan. Yang tersisa di tepi luar bidang bintang sangkar dapat dianalisis. Kartu, pada saat berikutnya, kekosongan di bagian atas sangkar di atas bidang berbintang datang dengan retakan tajam, dan cekungan itu memecahkan celah raksasa yang mengerikan. Cahaya biru bertiup, seperti sungai yang menggantung yang sama, terus berlanjut. Setelah sungai Dajiang Qingmang bocor ke dalam kekosongan, bahkan jika menyebar dengan cepat, ia menyebar dengan cepat ke pinggiran bidang bintang yang dikurung. Hanya dengan satu napas, bagian dari ratusan juta mil bidang bintang yang luas ini telah sepenuhnya diselimuti, seperti perisai cahaya bulat yang besar dan tak terbatas, melarang bidang bintang sangkar. Kemudian, bola cahaya cian yang besar ini melintas, dan sekejap mata menghilang, lalu menghilang. Namun, dibandingkan dengan yang sebelumnya, napas bidang bintang tahanan yang baru tiba tidak dapat lagi dirasakan oleh dewa. Meskipun bidang penglihatan belum terpengaruh, bahkan jika tersapu, itu sama-sama tidak terpengaruh.
Pembatasan, tetapi tirai cahaya Qian yang baru saja menghilang jelas setidaknya terisolasi dari eksplorasi para dewa. Pada saat yang sama, sinyal gelombang bintang dari kapal luar angkasa mungkin tidak ditransmisikan. Terlebih lagi, orang-orang kuat dari semua kelompok etnis di luar mungkin dapat masuk, tetapi ada banyak tahanan dan binatang buas yang lahir dan dibesarkan di kandang-kandang, tetapi mereka tidak dapat keluar. Semua ini persis sama dengan susunan bintang kejahatan. Mata surgawi jelas merupakan tempat di mana kandang yang baru tiba adalah tempat kedua untuk mendukung. Bintang-bintang kuat dari dunia luar dapat masuk ke dalamnya sesuka hati. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan memburu binatang buas di kandang, dan Anda tidak akan dapat melahapnya di kandang dan menjadi sumber darah mereka. Namun, binatang buas yang kejam di dalam, tetapi tidak dapat melewati lapisan tirai cahaya biru ini, bergegas keluar dari bintang sangkar. Semua ini, Ye Xuan masih melihat potongan nyata melalui tirai cahaya biru di depannya, sedikit mengernyit, dia jatuh tenggelam, seolah memikirkan sesuatu. Pada saat ini, di celah besar di tempat sangkar yang sangat tinggi, dengan terbentuknya tirai cahaya penghalang di sangkar bawah, air terjun cahaya biru yang telah dilepaskan di sungai Dajiang telah berhenti, tetapi ada mata cian besar yang lebih besar dari bintang-bintang, tiba-tiba muncul. Panggil, suara udara pecah, dan langit berdarah di bagian bawah langit langsung berubah menjadi manusia berdarah, bergegas ke langit, dan sekejap mata tidak memasuki langit-langit biru. Adegan ini mewakili kembalinya benda langit berdarah ini yang awalnya berada di dunia sangkar. Dengan kembalinya itu, langit seperti bintang besar di kedalaman surga, dan ada warna darah samar. Dalam ketidakpedulian yang tak berujung, itu menambah rasa dingin. Tiandao Qingyan adalah perwujudan konkret dari kecelakaan di alam liar. Mata dewa dari divisi sebelumnya telah dipisahkan, dan jelas bahwa sang guru sedang membunuh, dan napasnya lebih ganas, memperlihatkan dingin yang tak berujung. Sekarang, dengan kembalinya, pengaruh Tiandao Qingyan pada aspek ini jelas tidak kecil. Di masa depan, mata surgawi ini akan lebih dingin dan lebih ganas dari sebelumnya. Titik ini, bahkan setelah melihat pemandangan ini, Ye Xuan memiliki pemahaman yang jelas tentang momen itu, dan merasakan lebih banyak tekanan. Berteriaklah. Pada saat berikutnya, suara lain menerobos udara, dan langit yang dikurung itu sangat tinggi di langit. Sebuah tenda hijau dengan tembakan dewa samar dari mata surgawi, langsung meledak ke tepi luar sangkar. Ye Xuan semakin banyak kristal yang tertinggal. Jelas, dengan munculnya mata surgawi, kristalisasi yang tertinggal akhirnya ditemukan. Embusan, suara teredam keluar, dan tirai cahaya biru di depan Ye Xuan menghilang langsung setelah kilatan itu. Pada saat inilah, muncullah rasa krisis yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan momen itu melayang dari hati Ye Xuan dengan kekuatan mayat bayi tanpa kepala, pemantauan kekuatan supernatural yang ia kerahkan, mata dewa mata surgawi, jelas tidak terdeteksi. Namun, itu tidak berarti bahwa dewa mata surgawi juga sama. Pada saat yang sama ketika mata merah digabungkan dengan dewa, kristal suci yang tersisa di tepi luar sangkar ditemukan, dan ditembak oleh mata surgawi pada saat pertama. Energi hijau berdarah samar langsung hancur. Oleh karena itu, tirai cahaya biru di depan Ye Xuan menghilang dengan satu kilatan. Namun, ini jelas bukan akhir. Sebaliknya, ini hanyalah permulaan. Sistem fagositosis dalam tubuh Ye Xuan sangat luar biasa. Saat ini, tampaknya misterius, bahkan termasuk pelopor teknologi Teran, Xingbo sendiri. Dengan kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang dirangsang oleh sistem fagositosis, bahkan surga dan mata biru tidak dapat melihat jejaknya. Poin ini telah diverifikasi beberapa kali oleh Ye Xuan. Hanya dengan begitu Anda dapat melihat misteri dan kekuatan sistem fagositosis. Meskipun kemampuan lompatan koordinat antar bintang dari sistem fagosit tidak meninggalkan jejak apapun, termasuk mayat bayi tanpa kepala, jika dilakukan dengan Ye Xuan untuk pergi, itu juga tidak dapat meninggalkan jejak, sehingga Tiandao Qingyan tidak dapat melihat dan tidak dapat pulih. Misalnya, terakhir kali dalam kehampaan misterius untuk menyelamatkan kura-kura raksasa berongga, mayat bayi tanpa kepala telah merobek celah berongga, dan mengirim raksasa berongga ke tanah leluhur alam semesta kedua, dan kemudian menghaluskan kehampaan. Tiandao Qingyan kemudian datang, dan tidak merasakan petunjuk sedikitpun. Namun kali ini berbeda, mayat bayi tanpa kepala hanya dapat menggunakan sekilas energi hijau. Dengan bantuan tangan Ye Xuan, kekuatan magis pemantauan semacam ini, meskipun luar biasa, tetapi masih memiliki jejak untuk diikuti. Saat ini,
pemantauan supernatural ini meskipun telah terputus, dan kristal polimorfik yang merupakan probe mata elektronik umum juga telah dihancurkan. Namun, itu pasti meninggalkan jejak. Tidak terlalu sulit untuk menggunakan sarana langit dan bumi untuk mencari jalan keluar. Ini juga alasan mengapa hati Ye Xuan waspada. Dia hampir ingin memahami ini sejenak. Pada saat yang sama, hampir tidak ada keraguan. Ye Xuan sekali lagi mengeluarkan instruksi kepada sistem fagositosis in vivo untuk segera memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang. Kali ini, target pengunciannya masih di bidang kosmik pertama, tetapi dia ada di sini. Satu lagi dari dua titik lompatan koordinat yang ditinggalkan oleh satu wajah, sumber kejahatan. Di bawah kegelapan yang samar, sosok Ye Xuan menghilang seketika, tidak meninggalkan jejak. Setelah setengah napas, Mang Hijau melesat ke dalam lubang hitam kehidupan, kecepatannya sangat cepat, dan segera berbalik di ruang independen semi terbuka yang luas ini, tetapi hasilnya jelas tidak ada apa-apanya, termasuk merek Ye Xuan. Titik lompatan koordinat sudut kekosongan ini berpadu sempurna dengan seluruh bagian kekosongan. Setelah beberapa pencarian yang gagal, King Mang ini dengan cepat pensiun, dan krisisnya benar-benar teratasi. Pada saat ini, Ye Xuan telah mencapai sumber kejahatan, dan menatap ke ujung garis pandang di ujung. 20.000 garis yang jatuh di kekosongan hanya memiliki setengah dari rantai pinggiran. Benar saja, itu telah diperbaiki sepenuhnya. Tidak mengherankan bahwa sejak saat ini, sumber kejahatan tidak pernah bergerak. Melihat rantai pinggiran ini, Ye Xuan tiba-tiba menyadari bahwa sebelum dia melihat kebangkitan Tungku, rantai pinggiran di sisi bawah dinding luar sebenarnya masih utuh. Dia memiliki spekulasi ini, dan sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri. Masalah ini, dia tidak bermaksud untuk memperhatikan saat ini, rantai bergaris-garis ini, dengan kekuatannya saat ini, tidak dapat dihancurkan. Setidaknya tidak dalam waktu singkat semuanya hancur. Saya khawatir pemboman baru saja dimulai, tidak lama setelah Tungku atau mata surgawi sudah datang, tidak sepadan dengan lilinnya. Terlebih lagi, karena Tiandao Qingyan dapat diperbaiki sekali dalam waktu singkat, tidak ada kemampuan untuk memperbaikinya untuk kedua kalinya. Tidak masuk akal untuk melakukannya. Dia dengan cepat melemparkan masalah itu ke belakang kepalanya dan mulai memikirkan situasi di dalam sangkar. Tidak diragukan lagi, meskipun dunia sangkar kuno ini telah datang ke alam semesta pertama karena kecelakaan, tatanan internalnya belum terbalik atau berubah. Tirai cahaya biru yang dipasang oleh Tiandao Qingyan telah mencegah kemungkinan semua binatang buas di dalam sangkar melarikan diri. Pada saat yang sama, tirai cahaya biru ini tidak mencegah masuknya bintang-bintang kuat dari luar. Dengan munculnya dunia sangkar ini, sangat penting bahwa 3 bidang bintang utama dunia akan segera menjadi sensasional. Ini adalah hutan belantara kuno, sudut dunia yang hancur di masa lalu, dan itu benar-benar menggoda bagi 3 kelompok utama dan pasukan teratas. Setelah masalah menyebar, akan segera ada sejumlah besar kekuatan bertabur bintang dari semua kelompok utama dan pasukan teratas. Di antara mereka, mungkin ada beberapa kehadiran kuat dari kandang dan bintang-bintang, dan banyak lagi diperkirakan bahwa akhirnya akan sangat menyedihkan, sebagai mangsa, dan akan diburu oleh binatang buas di bidang bintang ini. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi akan mendorong evolusi darah puluhan juta atau lebih binatang buas di dalam sangkar kandang. Bagi mata surgawi yang mendukung sangkar-sangkar ini menjadi hal yang baik, biarkan buah yang ditunggunya, matang sesegera mungkin, untuk dipetik. Tentu saja, biro ini, Ye Xuan sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan. Dia berbeda dari yang lain, dia memiliki Senongding. Di masa lalu, di medan berbintang kejahatan, Ye Xuan mampu mengeluarkan sejumlah besar kekuatan dan kapal perang yang kuat, termasuk jutaan binatang buas asli, dengan Senongding. Sekarang, di dalam sangkar ini, dia jelas sama, dapat melakukannya. Begitu Anda memasuki medan bintang yang dikurung, Anda akan mengorbankan Senongding, dan menempatkan binatang buas yang kejam itu ke dalam angkasa, lalu pergi begitu saja. Namun, ada terlalu banyak binatang buas di dalam sangkar kandang, setidaknya puluhan juta raksasa, atau bahkan lebih, dan distribusinya sangat tersebar. Semua sangkar besar dan kecil ada di daratan. Terlebih lagi, binatang buas yang dikurung ini telah hidup di bagian kandang ini selama bertahun-tahun, dan pada dasarnya memiliki sarang yang bersembunyi, dan mereka sangat rahasia. Dalam hal ini, bahkan jika Ye Xuan memasukinya dan mengorbankan Senongding,
dia tidak dapat menggunakan kekuatan domain Baoding dalam waktu singkat, dan mengumpulkan sejumlah besar binatang buas yang dikurung. Begitu waktu telah diseret terlalu lama, itu pasti akan membuat langit dan mata biru waspada. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menyebabkan kecelakaan yang tidak perlu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, setelah beberapa saat menuruti keinginannya, Ye Xuan akhirnya menghilangkan ide ini. Kemudian, dia melambaikan Senongding di gelombang itu, dan setelah memulai keadaan tersembunyi, dia melangkah ke Dingkou dari ruang Dingkou Baoding. Dia memutuskan untuk bertanya tentang pandangan binatang buas asli di ruang dalam Senongding, karena bagi mereka, kandang-kandang saat ini sama berbahayanya, tetapi mereka juga merupakan peluang kecil, terlepas dari binatang buas asli. Mereka masih dikurung dan menjadi binatang buas, semuanya adalah keturunan binatang buas berdarah zaman dahulu. Evolusi darah di antara binatang buas dan kekuatan binatang buas bergantung satu sama lain. Jika mereka bersedia, Ye Xuan tidak akan keberatan untuk berlari sendiri dan mengirim semua binatang buas asli ke dalam kandang, berteriak. Ketika suara udara pecah, sosok Ye Xuan muncul di puncak ruang di dalam Senongding, berubah menjadi vektor aliran, dan jatuh ke tepi gunung berapi di bawah domain pusat. Pemandangan di depannya membuatnya sangat terdiam. Ketika binatang buas asli ini dimasukkan ke dalam Senongding, orang-orang ini semua tercengang dan berada dalam keadaan sangat marah. Ye Xuan juga khawatir bahwa setelah mereka diancam untuk memasuki ruang Dingnai sendiri, Wan itu tidak baik karena kebencian hatiku bahwa aku akan terluka. Tetapi ternyata dia benar-benar berpikir lebih. Di garis pandang, jutaan binatang buas asli yang baru saja memasuki ruang di dalam Ding berkumpul di sekitar gunung berapi yang luas di area pusat. Mereka berbaris dengan antrian panjang dan beberapa daging dan darah yang dipanen sebelumnya disiapkan di tangan mereka. Panggang, sebuah lingkaran di sekitar gunung berapi domain pusat telah dibuka oleh Ye Xuan dalam banyak lorong kolom api besar dan kecil. Pada saat ini, semua lorong gunung berapi semuanya diserbu oleh api 6 warna, dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko. Kepala biara tingkat tinggi dari binatang buas asli memanggang harta karun daging dan darah di tangan mereka, dan kegembiraan-kegembiraan terdengar dari waktu ke waktu. Melihat pemandangan ini, Ye Xuan tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar sangat menyenangkan bagi para pecinta kuliner. Sebelum saat itu, saya masih marah dan bergegas ke langit. Baru kemudian saya mengikuti festival dan memulai pesta barbeque. Membuat orang-orang tidak bisa berkata-kata. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan bentuk tubuhnya dengan cepat jatuh. Pada saat ini, harta karun daging dan darah di tangan binatang buas tingkat tinggi seperti landak Taiko dan kura-kura Taiko sudah dipanggang dan matang. Ketika saya melihat kedatangan Ye Xuan, saya tiba-tiba menghela napas lega. Masing-masing dari mereka sudah dipanggang, minyak kemasan, dan barbeque panggang yang tidak biasa. Sambil makan, mereka berkumpul di sekitar Ye Xuan. Anak nakal, kali ini benar-benar panen besar, harta karun darah di tangan kura-kura, setidaknya cukup untuk setengah tahun. Tubuhnya hanya kura-kura Taiko, tetapi di tangannya, ada sepotong besar daging panggang dengan 100 kaki. Ketika Anda mengatakannya, Anda akan terbiasa pergi ke atas kepala Ye Xuan. Perasaan itu seperti awan hijau. Wajah Xuan segera menjadi gelap, dan langkah cepat mundur membuatnya jelas. Setelah mengalihkan pandangan kosong, ini adalah angin puyuh, dan saya menerima pesan, ya, ada sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda, lihat apa yang Anda maksud. Ada tanah liar yang hancur dalam pertempuran dunia kuno, dan itu ada di ladang iblis. Karena kedatangan Tungku, Kaisar Samsung telah hancur, dan karena ada sebuah lembah di bintang iblis yang terhubung ke lorong angkasa, ujung lorong itu adalah dunia kuno yang hancur di reruntuhan dunia kuno. Seluruh medan bintang ajaib, puluhan ribu mil jauhnya. Petik 2. Di sudut dunia kuno ini, ada sejumlah besar keturunan makhluk-makhluk kuno yang berdarah. Mereka telah tinggal di reruntuhan surga kuno dan bumi di sudut ini. Asal-usulnya mirip dengan milikmu. Namun, kandang-kandang ini tidak dapat pergi karena surga. Mata hijau sekali lagi datang, dan telah membuat penghalang tak terlihat yang membatasi jangkauan aktivitas binatang buas. Tetapi makhluk hidup di dunia luar seharusnya tidak dibatasi. Tujuan mata hijau surgawi adalah untuk menarik mereka ke sejumlah besar orang kuat di dunia, seperti semi-stalking, untuk menghasilkan efek yang sama seperti memelihara tiram, membunuh secara artifisial, mempromosikan pertumbuhan dan evolusi darah binatang buas ini.
Petik 2. Bagi binatang buas asli Anda, darah kandang ini jelas merupakan hal yang paling bergizi. Itu juga dapat membuat kekuatan Anda meningkat dengan cepat, dan kecepatan pertumbuhan dan evolusi darah akan meningkat secara dramatis. Tetapi ada risiko dalam hal ini. Ada tebasan dan kematian, atau mangsa, atau pemburu. Selain itu, karena Anda juga merupakan keturunan binatang buas, kemungkinan besar Anda akan terpengaruh oleh penghalang tak terlihat yang ditinggalkan oleh mata surgawi saat Anda memasuki kandang ini, dan Anda dibatasi kebebasannya, artinya tidak bisa masuk dan keluar. Tentu saja, aku punya Senongding. Jika kau memasuki koordinasi, kau masih bisa membawa keselamatanmu keluar, tetapi aku tidak bisa selalu tinggal di sini karena ada hal-hal lain yang perlu dilakukan. Aku harus kembali. Alam semesta ketiga dari orang-orang Teran, dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Petik 2. Ini adalah kesempatan, tetapi risikonya terlalu besar. Terserah padamu untuk memutuskan apakah akan memasuki kandang ini. Setelah mengatakan itu, Yesuan tidak lagi berbicara, tetapi matanya tertuju pada landak Taiko dan kura-kura Taiko, menunggu tanggapan mereka. Kejadian ini jelas membuat semua binatang buas asli merasa sangat terkejut. Setelah Yesuan selesai, landak Taiko dan kura-kura Maori tertinggi semuanya mengintip ke atas binatang buas asli. Turun, lalu berbisik, dan berbicara tanpa henti. Landak Taiko dan kura-kura Taiko, jutaan binatang buas asli, telah berkumpul untuk berdiskusi dengan binatang buas asli dari lusinan pemimpin domain. Masalah ini sangat penting, dan sungguh tidak pantas untuk bersikap gegabah. Inilah sebabnya mengapa Yesuan begitu serius, dan dengan sengaja memasuki ruang internal Senongding, dan setelah semua rinciannya, tanyakan kepada mereka apa alasannya. Bagaimanapun, bidikan ini adalah mata surgawi, bukan yang kecil. Hasilnya keluar dengan sangat cepat. Itu tidak diharapkan oleh Yesuan. Untuk kesempatan ini, binatang buas asli sama sekali tidak mau melewatkannya. Hampir semua binatang buas tingkat tinggi dengan suara bulat dalam posisi untuk memasuki kandang. Mulai berburu, bersemangat untuk memanggil. Hei, hei, apakah itu binatang buas? Meskipun itu hanya keturunan binatang buas, itu jauh dari menjadi binatang buas dewa murni, tetapi tubuhnya mengalir dengan darah binatang buas. Bagi kami, ini adalah suplemen besar terbaik. Hal-hal, kesempatan untuk membuat perbedaan, jangan lewatkan. Masuk. Masuk sekarang, semua anggota masuk, mulai berburu. Dengan teriakan lebih dari 100 binatang buas asli tingkat tinggi, suara-suara itu ditransmisikan, dan segera, tidak jauh dari tepi vulkanik gunung berapi pusat, seluruh binatang buas asli yang menunggu untuk dipanggang di tangan mereka terus-menerus mereka semua menerima berita dan mereka mendapatkannya. Dalam sekejap, gunung berapi di area tengah seluruh bagian ruang ding mendidih. Saya mendengar bahwa ada sejumlah besar kandang dan binatang buas di dalam kandang. Itu tidak berada di kam yang sama, tetapi tubuhnya mengalir dari padang pasir. Darah binatang buas dari binatang buas. Binatang-binatang asli ini semuanya bersemangat pada awalnya. Bagi mereka, ini memang keberuntungan yang besar. Binatang-binatang itu kecanduan membunuh, karena mereka berbeda dari keluarga lain, dan pada dasarnya dapat mengatakan bahwa tidak ada jasa. Warisan hukum, bahkan metode magis, telah diintegrasikan ke dalam darah, berubah menjadi merek yang unik, diwariskan secara berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa semua binatang buas, untuk dengan cepat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkultivasi, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan evolusi darah mereka sendiri, dan membunuh jenis darah yang sama dengan hewan yang sama, tidak diragukan lagi merupakan pilihan tercepat dan terbaik. Semua binatang buas asli dengan suara bulat memutuskan untuk memasuki medan kandang, yang diharapkan Yesuan untuk dilihat, dan hasilnya tidak dapat diprediksi, biarkan dia menghela napas lega, dan hari ini, dengan munculnya dunia kandang, sudah ada tanduk kecil di dunia kuno yang runtuh dalam pertempuran dunia. Ini tampaknya tidak disengaja di permukaan, tetapi itu harus diramalkan dalam kegelapan. Yesuan memiliki intuisi yang kuat, yaitu, kecelakaan ini, sangat mungkin untuk menunjukkan bahwa dunia kuno telah sampai pada akhir dunia, itu sudah dimulai. Tidak, apakah itu Yesuan atau kelompok binatang buas asli, mereka harus tumbuh dewasa sesegera mungkin. Menghadapi situasi yang suram ini, bahkan Yesuan sendiri merasakan tekanan yang berat. Para pecinta makanan asli tidak bisa lagi tinggal di ruang dalam Senongding, dan menikmati dengan santai. Jika tidak, begitu dunia nyata dunia kuno datang,
saya khawatir kehancuran kelompok etnis ini tidak akan lama lagi. Di dunia kandang yang baru saja tiba, memang ada risiko. Hanya ada lebih dari 5 juta binatang buas asli dan akan ada kematian dan cedera, tetapi semua ini sepadan. Sepanjang zaman, tidak ada kelompok etnis yang pernah berada di jalan pertumbuhan, tanpa membayar harga darah dan api, tanpa mengalami ujian hidup dan mati. Kekuatan seluruh kelompok etnis tidak akan pernah dapat dipromosikan. Setelah keputusan itu, Ye Xuan bahkan pergi dari ruang internal Shen Nongding, bentuk tubuh muncul di bintang kejahatan, dan tidak ada gerakan lain di seluruh dunia. Berbentuk dan bergoyang ke arah tepi bintang kejahatan. Meskipun dikatakan bahwa Tungku belum kembali, tetapi sumber semua kejahatan sudah menjadi tanah yang benar dan yang salah. Bahkan dia tidak berani tinggal lama. Jika bertemu dengan mata yang buta, fajar perhatian akan tersapu di bidang bintang ini. Saya takut saya harus melahirkan banyak masalah lain yang tidak perlu. Setelah meninggalkan medan berbintang kejahatan, Ye Xuan berkorban dengan pesawat ulang-alik virtual, melangkah ke dalamnya dan pergi ke medan bintang iblis, tetapi tidak terburu-buru, tetapi memperlambat kecepatannya. Karena medan bintang iblis asli di area pusat medan bintang iblis, yang sekarang menjadi medan bintang tahanan, Tian Dao Qingyan telah pergi, tetapi sulit untuk menjaga sedikit kesadaran dalam waktu singkat. Sedikit perhatian, Ye Xuan kembali ini hanya untuk tujuan mengirim binatang buas asli di ruang dalam Shen Nongding ke medan bintang yang dikurung. Tidak terburu-buru dan tidak perlu menjelajah ke dalamnya. 1. Setelah hari itu, pesawat ulang-alik virtual yang rusak memasuki medan bintang iblis, dan berjalan sedikit lebih lama, dan medan bintang yang dikurung yang baru saja tiba sudah jauh, ini. Pada saat itu, Tian Dao Qingyan telah pergi, dan lapisan perisai cahaya biru pucat yang menutupi seluruh sangkar-sangkar juga telah menghilang. Seluruh bagian depan bidang bintang yang luas memiliki pandangan yang jelas, dan blok besar atau kecil jalan berbintang kuno. Dan kekosongan yang bergolak di celah antara bintang-bintang ini dan jalan-jalan semuanya terlihat. Ye Xuan berhenti di udara di kejauhan. Setelah berjalan keluar dari kabin, dia melipat lubang dan mengguncang bentuk tubuhnya. Dia berjalan langsung ke arah depan dengan cara melintasi kekosongan secara fisik kurang. Setelah itu, Ye Xuan melintasi lapisan perisai biru muda yang sudah tersembunyi, dan dengan mudah memasuki bagian dalam sangkar oleh bidang bintang iblis. Benar saja, seperti spekulasi sebelumnya, lapisan perisai cahaya biru muda ini tidak mencegah kekuatan dan makhluk luar apapun untuk masuk. Ye Xuan terjun melalui kekosongan dalam daging, melewati penghalang perisai cahaya. Tidak ada pengecualian. Jangan. Setelah melintasi penghalang perisai cahaya dan memasuki bidang bintang yang dikurung, ada suasana yang kaya dan kuno di kepala. Jelaslah bahwa perisai biru muda yang telah disembunyikan dan disembunyikan memiliki efek menghalangi aura langit dan bumi. Di dalam medan bintang yang terperangkap ini, aura langit dan bumi di kehampaan alam semesta jauh lebih banyak daripada medan bintang penyihir yang dipisahkan oleh layar, dan atmosfer kuno sangat jelas. Di satu sisi, ini untuk memastikan kecepatan evolusi pembuluh darah sejumlah besar binatang buas yang dikurung di medan bintang yang dikurung. Di sisi lain, saya khawatir itu juga untuk menarik lebih banyak orang luar, untuk memasukinya, dan menjadi darah binatang buas ini. Sumber daya evolusi. Kandang-kandang itu sangat luas, ratusan juta mil jauhnya, terdiri dari potongan-potongan jalan besar dengan berbagai ukuran, dan kekosongan yang bergolak di antara fragmen selatan yang besar ini. Meskipun Ye Xuan pernah memiliki hubungan dengan mayat bayi tanpa kepala, para dewa bergegas ke ketinggian yang sangat tinggi dan melihat ke bawah ke seluruh gambaran dunia kandang. Tetapi dia tidak terbiasa dengan tanah kuno yang luas ini. Ketika orang yang benar-benar terlibat pertama kali, yaitu tahanan terbesar di daerah tempat mayat misterius itu berada. Dan hari ini, setelah Ye Xuan memasuki dunia kurungan, dia memilih tempat untuk tinggal. Itu juga merupakan jalan utama kurungan ini. Tanpa sadar, Ye Xuan memobilisasi bentuk tubuhnya dan segera datang ke lingkaran mayat misterius kawah yang pernah memberinya kebesaran hidup. Ini adalah gunung berapi yang telah punah. Ruang di dalamnya terlalu lebar. Bahkan kawah melingkar atas yang tersempit memiliki diameter 10.000 mil. Area di bawah gunung berapi itu sangat besar. Itu bisa dibayangkan. Sekali, di seluruh kawah melingkar yang luas ini, semuanya adalah mayat hitam yang mengalir deras dan mengeluarkan uap. Orang-orang dan hewan tidak dapat diakses. Bahkan mereka yang dikurung dan binatang buas takut untuk terlibat dengan mudah dan menghindarinya.
Para iblis yang memasuki dunia kurungan dari lembah iblis, bahkan jika beberapa orang berada di dekatnya, mereka melihat bahwa kawah besar itu begitu kaya, dan mereka semua menghindarinya, terbuka. Pada akhirnya, mayat mengerikan dari dasar gunung berapi yang besar itu ada di tangan Yesuan. Setelah api yang mengejutkan di awal, mayat yang luas dari dasar gunung berapi itu benar-benar kering, dan mayat yang tak berujung meledak terbuka, dan mayat itu melonjak sehingga semua mayat yang membentuk mayat itu terbakar, tenggelam. Banyak kerangka roh kuno dan mati yang melayang di mayat-mayat itu juga melahirkan bunga mayat, yang mengembun seperti buah, dan dikirim oleh pasukan Yesuan. Butuh banyak waktu, semua memetik. Saat ini, gunung berapi besar ini telah benar-benar mati, dan Yesuan datang lagi. Melihat ke bawah, kawah melingkar yang luas itu turun ke dasar, dan tidak mungkin untuk melihat mayat. Bahkan jika itu diungkapkan oleh para dewa, itu tidak akan dapat merasakan setetes mayat, dan keberadaan mayat tanah tandus yang sebenarnya. Tetapi bagi binatang buas asli di ruang dalam Senongding, tanah luas di bawah gunung berapi raksasa ini, tetapi kebetulan merupakan sarang alami yang sempurna. Yesuan memilih untuk datang ke sini, dimaksudkan untuk menempatkan seluruh kelompok hewan ganas di ruang gunung berapi. Setelah ini, seluruh kelompok hewan ganas jutaan orang akan mengambil tempat ini sebagai sarang lama, di bawah kepemimpinan landak Taiko dan kura-kura Taiko, terkadang menyerang, memburu di mana-mana. Suan percaya bahwa ketika dia datang ke kandang lagi lain kali, budidaya kelompok pecinta makanan ini pasti meningkat tajam karena evolusi sirkulasi darah di dalam sangkar. Medan bintang kuno yang baru saja tiba di bidang kosmik pertama ini sangat luas dan terdiri dari jalan-jalan yang rusak dengan berbagai ukuran, berbeda dari bintang-bintang di alam semesta. Ukuran sangkar secara keseluruhan mencapai ratusan juta mil, dan ada kekosongan turbulen besar atau kecil sebagai penghalang antara blok-blok, tetapi tidak sepenuhnya terputus. Ada beberapa di antara blok-blok tali ekstensi terhubung seperti tentakel. Petik 2. Hei, oh lalala, jalan kecil yang rusak, rantai suara aneh yang jelas, terus-menerus keluar. Ini, beberapa kulit kepala dan rantai padat yang mati rasa berasal dari tungku. Meskipun Tiandao Qingyan telah pergi, tungku itu telah tertinggal dan memasuki jalan kecil yang rusak di ladang sangkar untuk memulai perburuan. Ini, mungkin karena tungku penghancur sebelumnya telah meruntuhkan Kaisar Samsung, puing-puing sejumlah besar kapal perang dan banyak daging dan darah yang terkumpul di kehampaan masih sedikit celah, yang tidak cukup bagi roh untuk berubah lagi. Oleh karena itu, perlu untuk mendekat. Di sini, terus berburu beberapa, tidak. Kemudian, ladang bintang yang dikurung ini telah menjadi tempat binatang buas. Ketika puluhan juta atau lebih binatang buas yang dikurung di ladang bintang ini belum tumbuh hingga ketinggian tertentu, tidak mungkin untuk berkembang dalam skala besar terlebih dahulu. Perburuan berdarah. Pada saat ini, ketika tekanan tungku menyebar, jalan kecil yang rusak tempat tubuh itu turun diselimuti sebagian kecil, dan sejumlah besar binatang buas yang dikurung berjongkok di jalan rusak ini ketakutan. Setelah itu, mereka sudah bergegas keluar dari tanah berjongkok. Suatu kali, seluruh bagian jalan rusak kecil yang tidak dapat melihat seekor binatang buas, segera muncul sejumlah besar binatang buas yang dikurung, beberapa yang paling kuat, benar-benar memiliki kekuatan perbatasan. Saat ini sepertinya saya telah mengantisipasi akhir terakhir saya, mengetahui bahwa tidak ada yang namanya berkah, semua mata merah, dan gemuruh bergegas ke tungku sederhana yang tergantung di atas langit. Meskipun ini sama saja dengan ngengat dan api, itu sudah merupakan kematian. Binatang buas dari beberapa perbatasan ini jelas sedang dilarikan. Tidak masalah sama sekali. Ketika mereka mati, mereka harus melawan dan bertarung dengan tungku. Dan lebih banyak lagi binatang buas yang dilatih untuk berada di bawah batas perbatasan, memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, bergegas ke tepi jalan kecil yang rusak, di sepanjang tepi perpanjangan jalan sempit pergi ke jalan rusak lainnya di dekatnya, dan melarikan diri. Di antara mereka, ada beberapa arah melarikan diri, yang persisnya adalah area jalan utama kandang paling besar tempat Yesuan baru saja tiba. Karena jalan rusak kecil yang mengalami pembantaian berdarah ini tidak jauh dari sana, dan ada beberapa perpanjangan jalan sempit di antara kedua jalan yang terhubung satu sama lain. Hanya saja semua ketidaktahuan Yesuan tidak diketahui, dan tidak mungkin untuk diketahui, karena dia bangun setengah jam yang lalu dan melompat ke kawah cincin gunung berapi raksasa, bergegas ke dasar gunung berapi di bagian terdalam gunung. Kurang. Setelah itu, kaki Yesuan menjadi nyata dan dasar gunung berapi
Raksasa tiba. Saat pertama kali melihat, kawah melingkar di bagian atas kepala mencapai jarak 10.000 mil. Saat ini, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Daerah sekitarnya gelap dan terlalu dalam. Mata telanjang tidak dapat menangkap apapun sama sekali. Anda dapat melihat semuanya dengan menyebarkan pengetahuan Anda. Kaki, awalnya adalah mayat yang luas dan tidak bersalah, dan reruntuhan jiwa kuno dan mati yang tak berujung ada di udara. Kadang-kadang, mayat-mayat keluar dari mayat, meledak di wajah, menyebabkan mayat membentuk mayat yang menutupi suatu area. Dalam api mayat semacam ini, ada kemungkinan tertentu bunga mayat muncul. Tanaman yang luar biasa ini mengambil akar dari mulut tulang-tulang liar dan buas, membuka bunga mayat, dan akhirnya melahirkan kristal suci seperti buah. Begitu kristal suci ini dipetik, maka tulang-tulang liar dan buas dari bunga mayat akan berubah menjadi hujan ringan dalam beberapa saat dengan sekaratnya bunga mayat benar-benar hilang dalam kehampaan. Imitasi, warisan Buddha telah ditinggalkan, obsesi telah hilang secara umum, tetapi saat ini, karena api besar yang membawa ciptaan besar Yesuantian ke seluruh mayat yang luas, mayat telah menghilang sepenuhnya, dan setetes mayat tidak tersisa. Mayat tidak lagi terlihat. Xuan berjalan di bawah kaki gunung berapi di dasar bumi yang hangus dan keras. Ketika saya memikirkannya, hati saya tiba-tiba merasakan semua emosi. Setelah menghela napas panjang, dia melambaikan Senongding. Ruang di dalam gunung ini cukup besar, tetapi untuk bintang super untuk bentuk Senongding yang besar, itu masih agak kejam. Oleh karena itu, Yesuan akan mengorbankan Senongding kali ini dan dengan sengaja mengendalikannya. Volume seluruh Baoding hanya berjarak 1000 mil, dan itu sama sekali tidak menempati tempat itu. Hei, petik 2. Oh, Tuhan, di akhir perjalanan, Ding petani baru saja terlempar keluar, dan jeritan binatang buas menyebar. Ada raungan binatang buas, dengan kegembiraan, dan besi serta darah juga. Wujud landak purba dan kura-kura taiko segera muncul, diikuti oleh binatang buas asli yang diperbaiki di domain ke-20 dan ke-30. Kemudian, binatang buas dari hampir 200 bintang itu kecil. Kepala, pendek. Dalam waktu singkat, jutaan binatang buas asli di ruang Senongding semuanya bergegas keluar dari Dingkok, dengan kegembiraan dan keterkejutan, dan menyebar, berkeliaran di mayat yang luas dan tak berdosa ini. Petik 2. Bocah bau, tempat apa ini? Bagaimana perasaanmu cemberut? Petik 2. Namun, itu adalah tempat yang bagus untuk menjadi sarang. Apakah itu sudah memasuki ladang kandang yang kamu katakan? Segera setelah itu, setelah beberapa kali meninjau kembali, landak taiko dan kura-kura taiko datang ke Yesuan dan mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Petik 2. Ya, itu telah memasuki ladang kandang. Itu adalah dasar gunung berapi raksasa, yang luas dan tak berdosa. Gunung berapi raksasa ini terletak di blok tanah besar dan kecil di kandang, area pusat terbesar di langit berbintang. Yesuan mengangguk. Tempat ini adalah sarang yang aku persiapkan untukmu. Di masa depan, seluruh binatang buas asli dapat menggunakan gunung berapi raksasa ini sebagai rumah gunung berapi tua untuk memancar keluar dan mulai berburu. Baru saja selesai, otak Yesuan tiba-tiba mendengar perintah sistem yang familiar, "Hei, selamat kepada tuan rumah, menemukan api mayat." Apakah itu langsung ditangkap? Dengan perintah sistem yang sangat tiba-tiba ini terdengar tak terduga dalam benaknya, Yesuan tertegun di tempat. Api mayat varian, apakah itu disebabkan oleh api mayat di mayat terakhir kali? Selain itu, apakah ada yang istimewa tentang hal semacam ini? Dengan keraguan ini, Yesuan segera mencari di repositori data sistem melahap tubuh. Benar saja, karena sistem telah mendeteksi keberadaan mayat yang bermutasi ini, repositori data sistem telah diperbarui. Setelah penyelidikan, Yesuan segera menjadi sangat gembira, karena nyala api mayat beraneka warna ini memiliki efek ajaib pada nyala api Senong di dasar gunung berapi di ruang tengah Senongding. Sangat mungkin bahwa nyala api Senong akan berevolusi lagi dan melahirkan nyala api ketujuh dari atribut mayat api 7 warna. Dan kembang api yang baru ditambahkan dari warna ini benar-benar memiliki atribut mayat. Ini benar-benar menyayat hati. Setelah beberapa saat, Yesuan menjadi bersemangat, karena dia tahu manfaat dan pentingnya api Senong yang berbeda, tetapi tidak hanya kekuatan api tetapi juga kekuatan api. Tingkat pertumbuhan api Senong pada dasarnya mewakili tingkat pengerahan tenaganya ke Senong Dingwei. Oleh karena itu,
Setelah api 6 warna Shenong saat ini ditingkatkan menjadi api 7 warna Shenong, bahkan jika kultivasi Yesuan tidak berubah, tingkat kendalinya atas Shenong Dingwei juga akan sangat ditingkatkan. Ini benar-benar kejutan besar bagi Yesuan, yang takut mengejar dunia kuno dan segera akan penuh tekanan. Itu hanya bantal yang mengantuk. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu, dan dia melompat ke Shenong Dingkou di mana kabut warna-warni bergoyang, dan Shenong Giant Ding, yang mengendalikan volume di bawah kakinya, dipandu oleh sistem menelan tubuh. Arahnya, semburan untuk pergi. Area dasar gunung berapi raksasa itu mengerikan. Ketika Yesuan Xiu masih dalam keadaan rendah, dia bergegas ke satu arah dan tidak menyentuh tepi dalam setengah bulan kecil, dan hari ini, dia adalah master bintang tingkat kelima, dan dia juga mengorbankan Shenong Ding di kaki. Kecepatannya hampir ekstrim, jauh dari yang sebanding. Namun, dalam kasus berlari kencang ke arah tertentu, itu masih membutuhkan biaya. Untuk waktu yang lama, saya masih tidak melihat akhir dari arah ini. Tetapi dia berhenti karena lokasi sistem menelan tubuh telah tiba. Terkulai, dalam 4 pandangan pertama, tidak ada kembang api yang terlihat. Itu hanya tanah hitam keras, tetapi induksi sistem fagositosis tidak salah, dan mayat yang bermutasi ada di bawah. Sangat jelas, bukan kebetulan, mayat ini seharusnya disembunyikan di kedalaman tanah hitam keras yang hangus di bawah, dan tidak terungkap. Tidak, masalah jika ini masalahnya, kekuatan kultivasi Yesuan sekarang, dan setelah kemenangan misi kompetisi sistem sebelumnya, sistem melahap jelas telah mengalami perubahan lebih lanjut. Itu hanya mayat yang bermutasi, aktivasi fagositosis paksa, atau dapat dilakukan sepenuhnya. Yesuan tidak ragu-ragu, bahkan ketika instruksi ke sistem fagositosis tubuh ditelan paksa, dan sistem merespons untuk pertama kalinya. Hei, pada saat berikutnya, suara samar udara pecah berdering, dan fokus keras hitam di bawah permukaan tanah keluar dari gugusan api yang hanya seukuran telapak tangan, menyeret ekor hui kecil, semuanya hitam, sedikit ungu. Sangat jelas, ini seharusnya yang disebut api mayat bermutasi. Itu lahir karena mayat tak berujung yang dinyalakan oleh Yesuan dalam mayat yang luas ini. Faktor pembentukan spesifik tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, api mayat bermutasi ini dapat diserap oleh api Shenong Ding Shenong, dan sangat mungkin api Shenong akan ditingkatkan lagi. Dari api 6 warna Shenong saat ini, itu akan menjadi api 7 warna Shenong dengan atribut api mayat. Kecuali, selain itu, varian api mayat ini memiliki keuntungan lain bagi Yesuan, yaitu, dapat digunakan untuk memadamkan daging, sehingga ia dapat bangkit kembali di ranah kekuatan tubuh dan darah. Satu hal ini, Yesuan telah memeriksa basis data-data dalam sistem menelan tubuh, dan telah memeriksanya, itu sangat stabil. Ini, setelah ditelan secara paksa, itu tidak diragukan lagi sangat berhasil. Kalajengking bermutasi hitam yang tersedot dari dasar permukaan tanah fokus keras hitam dengan cepat berubah menjadi kemuliaan hitam dan bergegas ke mulut Shenong Ding Ding yang berwarna-warni menghilang. Yesuan tidak berani menunda, dia memutuskan bahwa variabilitas ini telah dipacu oleh kolam api Shenong di dasar gunung berapi di area pusat Shenong Ding Ding. Ini adalah hal yang baik yang dapat meningkatkan jajaran Shenong Ding memiliki semangat, tidak akan pernah melepaskan, dan bahkan dapat dikatakan sangat lapar. Jika tidak, api mayat yang bermutasi ini adalah kemampuan melahap sistem fagositosis Yesuan. Pada saat ini, Mao langsung bergegas ke Dingkou Shenong Ding. Makan, fase itu terlalu jelek, aku harus menjaganya. Jika Shenong Ding dimakan kering, setengah dari rambutnya tidak diserahkan kepada Yesuan, dan dia memperkirakan bahwa dia tidak menangis, dan hari ini, dia sudah menjadi kultivasi tingkat kelima dari karakter utama bintang. Daging dan darah tubuh disinkronkan dengan latihan yang dilakukan. Pada ketinggian ini, tidak banyak yang dapat memberikan efek penempaan yang signifikan pada tubuhnya. Sangat mudah untuk bertemu dengan satu jenis, dan Anda tidak dapat melewatkannya. Dalam bentuk jatuh, bentuk tubuh Yesuan menghilang langsung dari Dingkou Shenong Ding, dan memasuki ruang interior Ding, yang segera muncul di atas kawah melingkar gunung berapi pusat. Untuk mencegat api mayat yang bermutasi ini, untuk mencegahnya dimakan oleh Shenong Ding, dia bahkan menggunakan cara teleportasi di wilayahnya sendiri. Hal terbukti bahwa ini mutlak diperlukan, karena saat berikutnya sosok Yesuan muncul di atas kawah gunung berapi pusat, ketika dia melihat ke atas,
hitam bergoyang dari ketinggian langit itu mendekati ketinggian hanya beberapa puluh mil, dan kecepatannya sangat tinggi. Jika bentuk non-tubuh terlalu kecil, hanya telapak tangannya sedikit lebih besar, cahayanya adalah kecepatan ekstrim ini, benar-benar ada momentum agung bahwa meteor itu menghantam tanah. Risiko, hilang, daun, Suan Shintou, tidak peduli berapa banyak, langsung ditembak, dari tubuh mengaduk kekuatan spiritual yang kuat, secara langsung, api mayat hitam seukuran tamparan sepenuhnya dibungkus sihir. Kekuatan spiritual manusia awalnya memiliki efek mengisolasi napas, dan otak Yesuan tahu inti magis di laut, dan tingkatannya telah berevolusi menjadi 8 tingkat, dan kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Terukir ini, kekuatan spiritual 8 tingkat penthouse ini akan sepenuhnya membungkus mayat hitam seukuran telapak tangan. Senong Ding segera kehilangan akal sehatnya. Bagaimanapun, Yesuan adalah penguasa Baoding ini, telah sepenuhnya menyempurnakan Senong Ding meskipun kekuatan domain Baoding kuat, itu tidak memengaruhinya. Sebagai gantinya bagi orang lain, bahkan jika mereka memiliki inti sihir 9 tingkat, saya khawatir itu tidak berguna. Sangat cepat, nyala api beraneka warna menyala dari atas kepala, melayang di atas kepala Yesuan, dia tidak ragu-ragu, bahkan ketika dia diseret dari kolam api gunung berapi di bawah. Api 6 warna Senong datang, dan itu juga tidak memasuki kelompok cahaya kekuatan spiritual 8 tingkat yang menutupi api mayat. Meskipun temperamen Varises memiliki efek memadamkan tubuh, itu tidak dapat digunakan secara langsung. Jika tidak, pro dan kontra akan menjadi setengah-setengah. Api 6 warna Senong yang suci dicampur dengan mayat bermutasi hitam ini untuk membuat bagian dari energi yang tidak menguntungkan bagi tubuh yang memadamkan, pertama-tama padam. Semuanya segera berakhir. Yesuan juga duduk bersila di tengah gunung berapi di atas gunung berapi pusat. Ketika dia menutup matanya, dia memasuki keadaan kultivasi untuk kembali ke penglihatan batin. Hei, setelah semuanya siap, dengan pikiran Yesuan di benaknya, mayat bermutasi, yang terbungkus 8 roh di atas kepalanya, jatuh langsung ke dalam kembang api hitam, yang menutupi seluruh tubuh Yesuan. Boom, warna mayat hitam itu diselimuti, dan seluruh pikiran Yesuan bergetar, sensasi kesemutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari setiap inci tubuh dan jauh di dalam jiwa. Jenis api mayat mutan ini luar biasa, dan tidak memasuki pengetahuan Yesuan tentang laut untuk menyentuh jiwanya, hanya di permukaan tubuh, itu langsung memengaruhi keseluruhannya. Dari tubuh dan pikiran, hingga jiwa-jiwa, bahkan budidaya gelombang di laut telah menghasilkan perubahan. Inti dari sumber spiritual yang menggantung di atas laut juga sedikit bergetar. Singkatnya, pada saat ini, Yesuan dari dalam keluar, keseluruhannya sedang menjalani semacam penempaan dan pembaptisan yang kuat. Dan juga, aku tidak tahu berapa lama, ketika Yesuan membuka matanya lagi, pikirannya segera mendengar suara sistem yang familiar. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tahap ke-6 bintang. Petik 2. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, tahap ke-6 bintang. Efek pemadaman dari api mayat yang bermutasi ini benar-benar luar biasa, dan seluruh tubuh dan pikiran Yesuan telah mengalami transformasi dan evolusi. Kekuatan tubuh untuk mengisi darah yang mengerikan bahkan seperti laut. Itu melonjak di meridian dan tulang. Itu meledak dan merobek potensi tubuh utama tanpa ketegangan apapun. Ya, perintah sistem yang familiar berbunyi untuk kedua kalinya, dan segera terdengar untuk kedua kalinya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tahap ke-7 bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, tingkat ke-7 dari wilayah utama bintang. Tingkat ke-7 dari wilayah utama, ini adalah perbaikan tahap selanjutnya dari situasi ini. Yesuan tampaknya telah melihat momen ketika dewa itu sendiri menerobos ke domain-domain, itu terlalu menggerahkan. Ini, sebelum dia berada di tahap ke-5 bintang dewa, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah langkah pertama dari domain. 1. Setelah konjak berubah menjadi kekuatan magis, dan setelah mencapai perubahan kelima, ia akan dapat mencapai tahap ke-6 dari wilayah utama domain dalam sekejap. Setiap perubahan, dan kekuatannya akan ditingkatkan dengan urutan kecil. Dan, sekarang kultivasi dewa sekali lagi telah menerobos dan mencapai tahap ke-7 dari Master Bintang. Kemudian, setelah mengaktifkan darah konjak, menurut perhitungannya sebelumnya,
kekuatan negara Konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 harus menjadi tingkat ketiga dari Master Domain. 1. Setelah memasuki perubahan kelima Konjak, kekuatan puncaknya akan dapat mencapai tingkat ke-8 dari wilayah utama domain. Ini adalah tahap akhir dari domain, dan hanya satu langkah kecil terobosan yang dapat mencapai urutan ke-9 utama domain. Puncak situasi diperbaiki. Jarak, Master yang telah meninggal sangat dekat. Kali ini, terobosan pendinginan benar-benar signifikan dalam diri Yesuan. Ini, di bawah kondisi kultivasi normal, kekuatannya dekat dengan wilayah utama domain, dan begitu darah Konjak kuno diaktifkan, perubahan kelima Konjak ditampilkan, dan kultivasinya adalah kekuatan, dan hanya berjarak 2 langkah kecil dari perbatasan. Hei, di bawah kepala, Yesuan mendongak dan berteriak, dan menarik 8 wajah King Kong di lereng gunung berapi di area tengah Ding. Dia menyadari bahwa kepala itu mungkin telah menerobos lagi, dan dia memberi selamat kepadanya, tetapi dia takut. Pada hitam ini, kengerian api mayat tidak pernah berani mendekat. Di dasar gunung berapi di kedalaman gunung berapi pusat, singa-singa, kalajengking surgawi terbang, dan leluhur kalajengking perak yang setengah tua terperangkap di kandang-kandang gunung, kecuali singa-singa yang masih koma. Yin dan leluhur dunia yang kejam dan setengah merusak semuanya mendongak. Yang terakhir berwajah pahit, meskipun dia tidak tahu hasil akhir dari pertempuran sebelumnya di Devil's Starfield, dia melihat situasi di luar setelah melihat kalajengking terbang yang dibelenggu oleh Yesuan beberapa hari yang lalu. Bahkan, Fei Tianyi yang abadi di pertengahan jangka menengah dengan bakat unik masih dimakan, apalagi yang lain. Sekarang, benar-benar menyakitinya, dan sekarang seluruh orang itu tertegun dan merana. Di tingkat abadi, penyanyi itu terbang dengan sepasang mata merah darah, terengah-engah di hidung, berteriak, menatap kawah gunung berapi pusat di tengah gunung berapi. Dia telah meraung akhir-akhir ini. Lei, tetapi pagi ini telah kelelahan, tidak ada kekuatan dan kemudian mengulurkan tangan. Suan tumbuh dan bergoyang, dan mayat hitam yang telah menyelimuti seluruh tubuh segera mengembun menjadi tamparan di telapak tangannya. Dia dibungkus dalam 8 roh dan melesat ke arah dasar gunung berapi pusat. Dan pergi. Petik 2. Berteriak. Ketika suara udara pecah, mayat yang hancur itu bergegas ke kolam api di bagian bawah gunung berapi di area tengah, dan kembang api di kolam api tiba-tiba bergegas. Yesuan tidak pergi dari sini, tergantung di atas gunung berapi di area tengah, melihat ke bawah dan menyaksikan perubahan di kolam api di bagian bawah gunung berapi. Meskipun dia menggunakan temperamen bermutasi hitam ini untuk memadamkan tubuhnya, dia memperbaiki kekuatannya dan melonjak 2 langkah kecil lagi. Tetapi apakah nyala api ini dapat membuat nyala api Senong di kolam api berubah lagi dari nyala api 6 warna saat ini, dan berevolusi menjadi nyala api 7 warna? Sejauh mana masih belum diketahui. Untuk masalah ini, Yesuan seperti hati, pada saat ini dapat digambarkan sebagai anomali. Segera, dengan nyala api mayat yang menghancurkan ini ke kolam api di dasar gunung berapi di area tengah, akan segera ada kabut hitam yang mengambang keluar dari kolam api. Ini jelas nyala api 6 warna Senong di kolam api. Nyala api kalajengking dimurnikan, beberapa di antaranya tidak berguna dan sedang dihilangkan. Untuk kabut hitam ini, Yesuan mengabaikannya. Karena tidak berguna dan tampaknya tidak memiliki banyak kuantitas, perlu untuk pergi. Setelah waktu yang singkat, karena nyala api mayat yang bermutasi ini, saya jatuh ke dalam kolam api yang sunyi, dan sekali lagi, api para dewa dan langit, dan kali ini, api Senong dari yang bergegas, jelas lebih dari sekadar warna hitam, jelas itu justru karena properti mayat bermutasi hitam. Karena itu, api Senong telah berubah lagi, dan nyala api 6 warna sebelumnya telah berevolusi menjadi nyala api 7 warna saat ini, dan kekuatannya sekali lagi meroket. Bahkan, dengan kemampuan Yesuan untuk mengendalikan Senong Ding, dan kekuatan Bao Ding yang dapat dirangsang setelah desakan, itu juga telah memperoleh banyak hal. Panen ini sama sekali tidak kecil. Yesuan bersemangat. Setelah waktu yang singkat, ia menjadi streamer dan bergegas ke puncak langit di atas ruang interior Senong Ding. Ia meninggalkan ruang di dalam Ding. Pada saat ini, di kedalaman gunung berapi di area tengah ruang Ding Nei, di sekitar tepi kolam api Senong, kabut hitam yang dikeluarkan dari api beraneka ragam secara bertahap melayang menuju penjara Singa Wanjin. Menuju ketiga gua gunung tempat leluhur setengah tua kalajengking terbang dan kalajengking perak berada. Kabut hitam yang dikeluarkan dari api mayat awalnya sangat peka terhadap vitalitas makhluk hidup.
Jelas bahwa itulah alasan mereka bertiga hidup. Leluhur setengah tua perak dari orang-orang Yi waspada, dan Shizan memperbaiki kabut hitam yang dekat dengannya, dan tidak dapat membiarkannya mendekat, tetapi Fei Tianyi mengambil inisiatif untuk mengekstrak setelah dia memikirkannya. Dia biasa bermain racun. Kabut mayat hitam, dia dapat dengan aman meraih, dan kemudian memurnikannya. Di dalam singa Wanjin, dia masih tertidur, dan ada tenda listrik yang berkedip dari waktu ke waktu, dan kabut mayat hitam di dekatnya, di sepanjang pori-pori tubuhnya, dengan mudah masuk ke. Hei, suara lemah udara pecah, dan sosok Yesuan muncul di ruang angkasa yang dalam di dasar gunung berapi raksasa di jalan utama kandang. Kaki itu adalah Shen Nongding dalam keadaan tersembunyi. Di bawah gerakan itu, Shen Nongding dimobilisasi dan berubah menjadi manusia, menyembur ke arah area tengah gunung berapi raksasa. Dengan api 6 warna Shen Nong berubah lagi dan berevolusi menjadi api 7 warna. Kekuatan domain Shen Nong Baoding benar-benar meningkat pesat. Pada saat ini, di bawah kendali Yesuan, kecepatannya jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini membuat Yesuan merasa bersyukur, karena ini berarti bahwa jika api Shen Nong berubah lagi di masa depan, dan mereka dapat berevolusi dan meningkatkan peringkat, kekuatan domain Shen Nongding pasti akan naik lagi. Ini tingkat senjata kuno di era itu benar-benar luar biasa. Setelah waktu yang singkat, beberapa binatang buas asli dapat terlihat di depan. Yesuan menyingkirkan keadaan tersembunyi Shen Nongding, dan binatang buas asli yang berkeliaran dengan cepat berkumpul bersama, mengikuti bagian belakang Shen Nongding, menuju raksasa menuju ke area pusat gunung berapi. Tidak lama kemudian, tujuannya tiba, dan ada bayangan putih seukuran telapak tangan di kejauhan di atas kepala. Itu adalah kawah berbentuk cincin dari gunung berapi raksasa yang lebarnya 1000 mil. Pada saat ini, karena kedatangan Shen Nongding, jutaan binatang buas asli yang telah tersebar semuanya berkumpul lagi. Jumlah ratusan kepala adalah pemimpin dan komandan binatang buas asli yang kekuatannya berada di atas wilayah utama bintang. Binatang buas asli, landak taiko dan kura-kura taiko, yang diperbaiki oleh perbatasan, sedang menuju ke Yesuan untuk. Kultivasi anak Anda adalah kekuatan, benar-benar berhasil. Petik 2. Ini hanya waktu sehari. Sebenarnya, dari tahap kelima Master Bintang sebelumnya ke tahap ketujuh Master Bintang saat ini, bagaimana Anda melakukannya? Landak Taiko dan kura-kura Taiko adalah penguasa Tuan Tanah. Sekilas, mereka melihat perubahan kekuatan Yesuan Xiu. Setelah menghela nafas sedikit, mereka segera bertanya. Orang belakang langsung berubah menjadi awan hijau dari lingkaran Zhang Yuan, dan datang ke kepala Yesuan. Dia tampak hijau dan wajahnya berubah hijau dan dengan cepat menghindar. Setelah beberapa kali bermain-main, landak Taiko tiba-tiba teringat apa itu, dan tatapannya diambil. Ya, setelah tiba di sarang baru ini kemarin, babi itu bahkan mengirim beberapa keterampilan yang bagus dalam hal kecepatan dan penyembunyian. Binatang unggas keluar untuk bertindak sebagai pengintai, dan cukup bermanfaat untuk menyelidiki situasi di sekitar gunung berapi raksasa. Sebenarnya, Yesuan juga tampak canggung, bahkan ketika ditanya. Setelah beberapa pemahaman, dia secara umum memahami situasi umum di sekitar gunung berapi raksasa itu. Seperti yang diharapkan, hanya setengah hari yang lalu, tungku itu sudah melayang pergi, tetapi pagi ini tidak lagi di dalam kandang, tetapi sebelum pergi, tungku itu mengunjungi jalan berbintang kecil dan gunung berapi raksasa. Jalan utama kandang penjara tidak jauh, dengan perpanjangan jalan sempit yang terhubung. Di jalan berbintang, tungku memburu sejumlah besar binatang buas yang dikurung sebelum pergi. Seluruh jalan hampir kosong, dan 2/3 dari binatang buas yang dikurung dibantai dan dihirup ke dalam tungku. Di dalam, 1/3 lainnya digunakan sebagai burung dan binatang buas, dan bentangan sempit jalan kecil yang menghubungkan jalan-jalan utama lainnya lolos dari zona mati. Petik 2. Sepertinya tidak ada yang salah dengan spekulasi sebelumnya. Tungku itu telah meninggalkan sumber kejahatan dan melakukan pembunuhan besar-besaran sehingga pencegahan hanyalah salah satu tujuannya. Yesuan jatuh tenggelam, dan dinginnya capung melintas. Adapun alasan lain, seperti perubahan sumber kejahatan pertama sebelumnya, roh tungku akan berevolusi lagi, membutuhkan banyak sumber daya untuk menyerap dan menyelesaikan transformasi. Jadi, ini adalah satu-satunya waktu untuk membunuh. Pada titik ini, Yesuan menoleh ke sisi landak kuno seperti landak Taiko dan kura-kura Taiko. Pandangannya serius. Sebelumnya, meskipun tungku itu lahir,
rohnya tidak tinggi, tetapi sekarang perburuan penjarahan sumber daya kedua telah selesai. Jika tidak ada kecelakaan, tungku itu seharusnya kembali ke sumber kejahatan, dan roh itu tidur dan menyelesaikan evolusi. Segera setelah itu, setelah evolusi roh selesai, kekuatan tungku itu jelas akan semakin ditingkatkan, dan akan lebih sulit untuk menghadapinya. Bagus, waktunya sempit. Tanpa tungku itu, kamu seharusnya tidak kembali dalam waktu singkat, dan seluruh binatang buas asli harus meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Setelah kata-kata Yesuan, Landak Taiko menghela nafas dan mendesah, dan atmosfer yang kuat dari kesalahan Tuhan langsung keluar dari tubuh. Sayang, saatnya berburu sudah tiba. Aowu. Petik 2. Raungan. Oh, hei, saat ini, binatang buas itu sombong, burung-burung pembunuh mengaum, dan jutaan binatang buas asli semuanya siap untuk bangkit, mewujudkan pembuluh darah yang berdarah dan terjun ke udara, bergegas menuju kawah cincin vulkanik raksasa di atas kepala. Yesuan tidak terburu-buru dan tetap tinggal di belakang. Ketika awan besar yang dibentuk oleh jutaan binatang buas asli telah bergegas ke kawah melingkar di atas kepalanya, dia mampu mendorong Senong Ding di kakinya untuk terbuka. Keadaan penyembunyian, diam-diam mengikuti masa lalu. Setelah beberapa saat, ketika Yesuan mengusir Baoding keluar dari kawah melingkar gunung berapi raksasa, pasukan besar hewan yang dibentuk oleh jutaan binatang buas asli telah berubah menjadi tim kecil. Bubar dan terbuka, kawah raksasa di bawah adalah titik pusat, menghadap ke segala arah, menyimpang jauh, tahanan. Ada banyak keberadaan yang kuat di bidang bintang yang dikurung. Sebelum larangan di dunia ini dan pembentukan tirai cahaya pemblokiran biru yang membatasi semua binatang yang dikurung untuk pergi, Yesuan telah melihat binatang buas kandang abadi. Itu, sama sekali bukan satu-satunya, seluruh blok bidang bintang jalan berbintang, pasti ada keberadaan yang serupa. Bahkan jika hanya alam semesta, itu lebih kuat dari Landak Taiko dan kura-kura Taiko. Namun, keberadaan level ini tidak akan mudah muncul, tetapi gerakan binatang buas asli tidak boleh terlalu besar, jika tidak, akan ada binatang kurungan kosmik atau bahkan abadi. Oleh karena itu, pada tahap awal, setidaknya kekuatan keseluruhan dari seluruh kelompok hewan ganas telah meningkat secara signifikan, dan darah dua binatang buas Landak Taiko dan kura-kura Taiko telah berubah lagi. Sebelum berevolusi ke level kosmik, diferensiasi ini diluncurkan sebagai kekuatan kecil. Strategi berburu adalah yang paling tepat. Hanya dengan cara ini Anda dapat melihat bahwa Landak Taiko dan kura-kura Taiko telah menghabiskan waktu mereka untuk masalah ini, tidak bertindak gegabah. Seperti oleh karena itu, Yesuan dapat sepenuhnya lega. Raungan, oh, sangat cepat. Di kaki kandang penjara ini, jarak di sekitar jalan utama, akan ada binatang buas dan suara siulan. Beberapa dibuat oleh binatang buas asli, dan beberapa memiliki perasaan aneh. Itu jelas dari mulut kandang asli dunia. Ini jelas merupakan pasukan dari beberapa binatang buas asli, telah menghadapi rit melawan. Dengan jumlah besar binatang buas asli yang besar dan jutaan binatang buas besar, pertempuran untuk membunuh telah dimulai, dan segera akan berlangsung penuh di kandang ini, raungan. Hei, seiring dengan jarak di sekitar jalan utama kandang di kaki kandang, dari waktu ke waktu terdengar suara binatang buas dan jeritan, dan perjalanan berburu seluruh binatang buas asli, perjalanan yang kuat, akhirnya dimulai. Yesuan memutuskan bahwa ketika dia datang ke sini lagi lain kali, kekuatan keseluruhan dari seluruh kelompok hewan asli akan lebih kuat, dan bahkan kekuatan setiap binatang buas asli dalam kelompok ini akan sama. Tetapi dengan cara yang sama, jika ada keuntungan, akan ada kematian. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk kekuatan kelompok etnis. Bukan hanya binatang buas asli, tetapi semua makhluk hidup. Yesuan tidak tahu, ketika dia datang ke kandang ini lagi, hampir 6 juta binatang buas asli yang baru saja terpisah darinya, berapa banyak yang bisa tersisa. Membunuh, mandi dengan darah dan api, keberadaan apapun, dapat jatuh dalam prosesnya, bahkan termasuk binatang buas asli dari dua kerajaan Landak Taiko dan kura-kura Taiko. Merindukanmu. Pada saat ini, hati Yesuan pasti melahirkan kesedihan yang samar, tetapi dengan cepat menghilang. Sejak dia memulai jalan latihan, dia telah mengalami banyak hidup dan mati, dan hatinya telah lama bertekad untuk menjadi besi. Tetapi, ini tidak kejam, bukan hati. Perbedaannya, Yesuan sangat jelas. Selama pikiran, dia menemukan keadaan pikirannya sendiri, karena kali ini perasaan dan perasaan,
entah mengapa memiliki sedikit peningkatan, itu benar-benar senyum pahit, menggelengkan. Kepala mendesah pelan, dan Ye Xuan menggerakkan Senong Ding di kaki pikirannya. Dia berbalik dan melotot ke arah jalan bintang ketika dia datang. Dia segera bergegas keluar dari bagian penghalang cian yang tak terlihat ini. Kandang bidang bintang. Sekali lagi, ketika dia muncul, dia sudah berada di luar kandang. Melihat ke belakang, saya melihat dunia kandang yang akrab dan tidak dikenal ini. Ye Xuan melambaikan Senong Ding ke dunia abadi. Kemudian, setelah jeda pesawat ulang-alik virtual, Ye Xuan melangkah ke dalamnya dan membuka susunan tersembunyi. Itu sudah pergi jauh. Jalan menuju penguatan binatang buas asli telah dimulai, dan dia akan memulai perjalanan lagi. Dan, bidang kosmik pertama hari ini bergolak, dan Tiandao Qingyan tampaknya lebih memperhatikan sisi ini. Setelah selesainya evolusi roh-roh di bintang kejahatan, yang tidak diketahui tidak tahu tindakan tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan. Semua ini membuat situasi besar pertama di alam semesta penuh dengan ketidakpastian. Meskipun Xuan belum menghubungi para demokrat yang telah pindah ke kekosongan leluhur para leluhur, menurut kesimpulannya, dalam menghadapi situasi kacau ini di bidang kosmik pertama, iblis pasti akan berubah. Sebelum strategi yang ditetapkan, menyusutkan kekuatan untuk sementara, mempertahankan sikap menunggu dan melihat, dan diam-diam berkembang. Bagaimanapun, Arc de Triomphe ada di sana. Ye Xuan percaya bahwa puncak kelompok iblis akan segera berhubungan dengan pihak lain. Mungkin mereka sekarang terhubung, dan mereka tidak tahu. Kembali, pada akhirnya, bidang kosmik pertama sekarang tidak perlu terus melempar dalam waktu singkat. Ye Xuan telah membuat keputusan untuk kembali ke bidang kosmik ketiga, dan pihak orang-orang juga harus menanganinya. Ben, dengan pemikiran seperti ini, Ye Xuan menjauh dari pesawat ulang-alik virtual. Tujuannya adalah untuk menunjuk ke tepi depan bidang bintang iblis, lubang cacing kosmik tingkat bidang yang mengarah ke alam semesta ketiga Teran. Kali ini, dia tidak bermaksud untuk kembali dengan kemampuan melompat koordinat bintang angkasa yang melekat pada judul sistem, tetapi bersiap untuk melewati lubang cacing kosmik ini, seperti tahun yang sama, kembali ke medan bintang pemakaman. 2. Waktu hari itu, semua yang terjadi di alam semesta pertama bintang iblis, telah tersebar secara menyeluruh. Masih, seperti desahan yang mengejutkan, orang-orang dari 3 bintang utama di dunia, pasukan dan pasukan, serta kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan kelompok etnis biasa, orang-orang, terkejut dan tercengang. Pertama, 2 alam semesta, serta alam semesta ketiga, 2 kubu pemahaman dan teknologi, dan armada biru semi pendukung pangkalan federal Wanluo. 2 pesawat kosmik telah mengumpulkan pasukan besar lebih dari 50 juta kapal perang. Benar-benar dikalahkan, kekalahan, memberi iblis, dan, terlebih lagi, bahkan dengan pasukan kapal perang konvensional militer teroris ini, 2 pesawat utama berjongkok dalam kegelapan di belakang, total 11 abadi aneh, juga jatuh, ditangkap dan akhirnya melarikan diri, hanya 3. Orang-orang, tingkat abadi dari dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Keluarga adalah Longshan Tang Lama. Pertama, generasi kedua dari leluhur dewa kosmik dari 3 pahlawan. Dan para tetua abadi dari Senat Pemerintah Federal Faro. Kecuali, ketiga makhluk abadi yang aneh ini, sisanya, semuanya tertinggal di alam semesta pertama bintang iblis. Ini, pasti peristiwa besar, yang membuat kuartet khawatir. Dikatakan bahwa setelah perang kembali ke alam semesta kedua dan alam semesta ketiga, itu adalah di antara tanah leluhur alam semesta besar alam semesta kedua, 2 kubu budidaya Teran dan sains dan teknologi, dan 10 istana surgawi dan bintang abadi tempat markas besar Persatuan Federal Faro berada. Semuanya mendengar suara gemuruh dan gemuruh. Ini, hasilnya sama sekali tidak dapat diterima, tidak peduli kelompok etnis dan kekuatan mana, semuanya benar, beberapa gag tingkat tinggi yang nyata, hanya penuh kebencian. Sayangnya, itu saja, sekali ini, kelompok iblis bergerak bersama dengan segel yang abadi, cukup untuk menghancurkan situasi keseluruhan, dan kekalahan dari 2 penaklukan utama tidaklah canggung, dan pengabdian ini adalah segel keabadian yang mengerikan, tetapi itu hanya generasi kedua dari kelompok etnis iblis. Informasi ini bahkan lebih mengejutkan. Leluhur generasi kedua sudah ditutup, jadi bagaimana dengan generasi leluhur iblis? Mili, tidak diragukan lagi, itu pasti monster tua abadi dengan level raja, dan mungkin bahkan lebih kuat.
Meskipun alam semesta kedua dan dua kubu pemahaman dan teknologi Terran, termasuk para veteran pangkalan Federal Wanlu. Kekuatan-kekuatan dan kelompok-kelompok etnis teratas ini hampir semuanya abadi dan bahkan lebih kuat. Tingkat kekuatan ini tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai keabadian biasa. Salah satu raja tidak dapat menjadi abadi. Jika tingkat kekuatan ini terdegradasi, itu akan sama saja dengan kelompok yang kuat bencana. Jalur evolusi kelompok etnis sangat mungkin mandek, bahkan terputus. Positif. Karena ini, kekuatan inti dari dua pesawat kontroversial utama, terlepas dari kebencian mereka terhadap kemarahan, dan tanah leluhur dari berbagai kelompok etnis, semuanya memiliki kesombongan dan teriakan yang mengerikan, tetapi pada akhirnya, guntur, itu keras dan hujannya kecil. 2. Dalam ekspedisi besar, kelompok-kelompok utama dan elit teratas dari pasukan teratas melampiaskan umpan, dan saat mereka tenang, masalahnya menjadi dingin, dan situasinya kecil dan situasinya dipindahkan. Tentu saja, namun, blockbuster yang sebenarnya masih tertinggal, positif. Ketika kelompok-kelompok besar dan elit inti dari dua penaklukan besar baru saja muncul dari keterkejutan dan kemarahan yang ekstrim, berita yang lebih menakjubkan tidak memiliki peringatan, karena alam semesta pertama iblis Medan Bintang akan datang. Para iblis telah hancur, kuasi, yang pasti, seharusnya Kaisar Samsung hancur dan hancur total menjadi puing-puing kosmik, sementara puluhan juta kapal perang iblis dan sejumlah besar iblis setidaknya sepertiga. 2/3 kapal perang dan iblis yang tersisa adalah generasi kedua dari nenek moyang iblis, dan puluhan juta kapal perang yang baru saja berperang melawan 11 monster abadi. Segel itu abadi, diambil oleh sinar cahaya, dan dikirim ke kekosongan rumah leluhur di mana saya tidak tahu di mana itu. Seperti keluarga yang sama melarikan diri dari dunia. Ketika berita menakjubkan ini datang tanpa disadari dari medan bintang ajaib alam semesta pertama, kelompok-kelompok utama dan elit inti dari dua penaklukan utama baru saja muncul dari keterkejutan dan kemarahan yang ekstrim. Tiba-tiba, di bawah pertahanan, alam semesta kedua dan alam semesta ketiga, yang tak terbatas, semuanya diam pada saat ini. Semua orang bergemuruh, tertegun, takut. Kembali, ke berita mengejutkan ini, itu adalah tahanan yang ditangkap dari dua pesawat penakluk utama dalam Perang Dunia sebelumnya. Setelah perang berakhir, iblis menghabiskan 2 hari membersihkan medan perang, dan tepat ketika ratusan juta tawanan perang dibawa ke satelit dari dua bintang ajaib, kengerian yang sebenarnya datang, dan tungku suci yang ganas itu berasal dari kejahatan. Sumber bidang bintang memacu, hanya satu pukulan akan menghancurkan penjaga sihir 2. Ketat. Kemudian, dalam waktu singkat, Magic Wand dan bintang utama Kaisar juga hancur dan sepenuhnya berubah menjadi debu alam semesta. Di tengah kekacauan, ratusan juta tahanan prajurit yang masih terdampar di medan bintang iblis melarikan diri bersama iblis, dan sebagian besar tawanan perang jatuh ke medan bintang, menghadapi kengerian tungku. Tekanan, mereka tidak bisa menahannya. Ledakan daging secara langsung, bersama dengan puing-puing kapal perang, dihisap oleh gundukan itu. Pelarian dari dua penaklukan utama hanya beberapa langkah dari pusat medan perang, dan untungnya menangkap beberapa tahanan kapal perang besar. Mereka telah melarikan diri dari medan bintang ajaib tempat domain pusat medan perang berada. Seperti anjing keluarga, kapal perang besar yang telah dilarikan kembali ke dua lubang cacing kosmik tingkat pesawat di tepi medan bintang iblis. Dan akhirnya selamat dan melarikan diri. Namun, dalam perampokan yang mengerikan ini, dua penaklukan utama dari ratusan juta tahanan perang hanya 1 dari 10. Meski begitu, karena pangkalan tawanan perang dalam pertempuran ini terlalu besar, para penyintas yang melarikan diri hanya 1 atau 2, tetapi mereka cukup untuk menyebarkan adegan horor tindak lanjut bintang iblis dalam waktu singkat. Itu akan datang. Orang-orang beruntung yang beruntung ini pertama kali dibawa pergi oleh kelompok etnis utama dan pasukan dari dua penaklukan utama, dan mereka diambil alih sebagai harta karun. Mereka menerima wajah leluhur inti dari setiap kelompok etnis dan bertanya kepada mereka dengan hati-hati apa yang terjadi. Semua detail dan banyak lagi. Setelah setengah hari yang kecil, ketika semua detail dikuasai, dua penaklukan utama, tanah leluhur kelompok etnis utama dan pasukan teratas, dan Base Camp, tiba-tiba terdengar seperti teriakan kegembiraan. Apa, bukan hanya Raja Sihir Samsung, bahkan seluruh domain bintang Raja Sihir, benar-benar runtuh. Itu adalah medan bintang yang jaraknya ratusan juta mil. Setelah puluhan ribu tahun,
tiga bidang bintang utama tidak pernah mengalami peristiwa besar serupa. Seluruh bidang bintang telah runtuh. Kengerian yang hebat, ini benar-benar kengerian yang besar. Selain nama tungku sihir yang ganas, pada akhirnya bahkan langit dan mata biru muncul kembali. Pertempuran ini, bidang bintang iblis terlalu berbahaya, tetapi untungnya, tidak ada waktu pertama untuk mengirim raja untuk membunuh yang abadi. Jika tidak, tidak ada bedanya mengirim makanan, akan dibangkitkan oleh Tian Dao Qingyan. Wilayah Kaisar Iblis runtuh, dan salah satu dunia aneh dengan atmosfer yang kuat dan kuno turun. Sebaliknya, tidak ada bintang, tetapi ada benua yang rusak yang bahkan lebih lebar dari bintang-bintang. Di dalamnya, berkali-kali tidak terlihat. Binatang buas kuno membuat kegembiraan, tetapi pada akhirnya mereka ditembak oleh langit dan mata biru, dan tirai cahaya biru ditempatkan di dalam. Semua ini, bagaimana Anda mendengarkan semakin banyak kejutan. Dunia kuno yang ditinggalkan. Bagian ini menggantikan bidang bintang ajaib, dan dunia kuno dari alam semesta pertama bidang bintang iblis, kemungkinan besar, adalah sudut dunia kuno, dalam pertempuran dunia yang rusak, awalnya mengembara dalam kehampaan yang tak berujung, hanya satu saluran yang terhubung ke bintang ajaib, tetapi sekarang, dengan runtuhnya bintang ajaib, itu dapat sepenuhnya datang. Petik 2. Apakah ini kebenaran dari kebenaran? Terlalu mengganggu. Dunia spekulatif dari dunia kuno akan datang ke dunia secara penuh, apakah itu benar? Perawatan, mata hijau surgawi sedang bangkit. Kandang ini dilarang, dan kandang yang tak terhitung jumlahnya dibatasi oleh kebebasan dan tidak dapat pergi. Tubuh mereka semua memiliki garis keturunan binatang purba yang lebih tinggi. Untuk semua kelompok etnis dan kekuatan dari tiga bidang bintang utama, tempat membesarkan tempat ini berbahaya dan berbahaya, tetapi itu juga merupakan tanah ciptaan yang nyata. Jika Anda memasukinya, itu adalah untuk memenangkan penciptaan, atau itu murni hidangan, dan itu adalah mulut binatang buas, dan itu berubah menjadi daging dan darah dari darah dan transformasi. Semua ini didasarkan pada udara. Petik 2. Bagaimana ada yang menyeramkan? Pesawat kosmik pertama memiliki sudut yang hancur total dalam pertempuran dunia di era itu. Diperkirakan bahwa dunia kuno telah datang ke dunia dan telah dikonfirmasi. Begitu saat itu tiba, tiga bidang bintang utama dunia akan menjadi tidak berarti, dan sangat mungkin bahwa mereka akan sepenuhnya tidak ada jalan keluar. Menjadi lebih kuat, harus lebih kuat, semakin cepat semakin baik. Jika Anda ingin bertahan hidup, dapatkah Anda tanpa bahaya? Petik 2. Kehendak orang tua itu, para elit dari semua generasi dalam keluarga akan berkumpul secara komprehensif, dan alam semesta pertama tidak akan dibuka di masa depan. Petik 2. Dengan suara seruan bergema di atas tanah leluhur dari dua penaklukan utama alam semesta kedua dan alam semesta ketiga. Dua bintang utama benar-benar kacau. Faktanya, situasi di bidang kosmik pertama lebih kacau. Setelah berita itu menyebar, 4 kelompok etnis dan aliansi Wanzu, yang terlibat di langit berbintang rumah leluhur keluarga tertentu, benar-benar terguncang. Komando tertinggi dari kedua belah pihak kampanye memerintahkan pertama kalinya dan segera menghentikan tembakan. Ketat. Kemudian, tidak hanya kepala semua kelompok etnis di sisi federal kebangsaan AS tidak kembali ke klan, tetapi bahkan pasukan dari 4 aliansi klan yang dipimpin oleh iblis untuk sementara dipisahkan. Dalam menghadapi perubahan yang mengerikan, pertempuran persatuan kosmik pertama yang baru saja berakhir di depan mata, berakhir tanpa suara. Dapat dikatakan bahwa sangkar-sangkar itu semuanya telah datang ke alam semesta pertama tanpa peringatan, sehingga semua kelompok etnis dan kekuatan di tiga bintang utama dunia itu mengintimidasi, dan tekanannya terlalu besar. Mereka menyadari bahwa krisis akan datang. Di masa lalu, tidak ada niat untuk bertarung dan membunuh. Sejak saat ini, tiga bintang dan bintang utama benar-benar tenang, tetapi secara pribadi, mereka beredar dalam aliran yang gelap. Semua kelompok etnis dan kekuatan utama bergegas untuk membahas tindakan pencegahan positif. Dengan latar belakang inilah Ye Xuan akhirnya melewati lubang cacing kosmik, datang dari alam semesta pertama, kembali ke umat manusia.